Oke, setelah tadi saya jelaskan mengenai jenis-jenis indeks dan contohnya, kemudian sekarang nih ada contoh lain nih. Misalnya, saya memiliki tabel namanya kompetensi. Nah, di dalam tabel ini ada indeks namanya IDX. Eh, kolom yang masuk ke dalam indeks IDX ini ada 3 kolom, yaitu nomor pegawai, kompetensi, dan tahun. Oke, dari ketiga kolom yang dijadikan satu indeks ini, jadi dia jadi satu indeks namanya IDX, dia akan bisa membantu pencarian berdasarkan nomor pegawai aja bisa, atau nomor pegawai dan kompetensi itu bisa. Kemudian yang ketiga, kalau pencarian berdasarkan ketiga-tiganya, nomor pegawai dan kompetensi dan tahun. Jadi kalau where-nya mengandung ketiga ini bisa. Where-nya hanya mengandung nomor pegawai aja bisa, where-nya mengandung nomor pegawai dan kompetensi aja juga bisa. Nah, tapi kalau pencariannya berdasarkan kompetensi aja, itu nggak bisa. Karena kompetensi ini letaknya di nomor 2. Kalau berdasarkan tahun aja itu nggak bisa, karena tahun ini letaknya di nomor 3. Kalau berdasarkan kompetensi dan tahun aja juga nggak bisa. Kenapa? Karena kompetensi letaknya di nomor 2 dan tahun di nomor 3. Nomor pegawai dan tahun itu nggak bisa juga, karena nomor 1 langsung loncat ke 3 gitu. Paling kebantu di nomor pegawainya doang, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dia hanya bisa dari yang nomor 1 aja, atau 1 dengan 2, atau 1, 2, 3. Jadi kalau berurutan dia bisa. Jadi seperti itu ya. Kalau loncat itu nggak bisa. Oke, next. Waktu pencarian, bagaimana indeks itu mempengaruhi waktu pencarian? Kita perhatikan dulu ya, bahwa di sini ada 2 jenis waktu. Oke, nah di sini ada 2 nih, ada 2 query yang dieksekusi. Yang pertama misalnya, select bintang from salaries where salary lebih dari 100.000. Limit 1 juta, artinya data yang ditampilkan itu maksimal 1 juta data. Banyak ya. Oke, ini ada 94 ribuan data. Nah, ini ada 2 waktu. Yang pertama 0,047 second, kemudian yang kedua strip 14,344 second. Apa sih arti waktu-waktu ini gitu ya? Kemudian nih ada query yang kedua, ini mencari salary 62.000 sekian. Yang ditampilkan itu maksimal 5.000 data. Nah, jadi di sini ada waktu 0,87 sekian sama 0 detik gitu ya. Nah, jadi ada 2 sebenarnya waktu yang di kiri sama waktu yang di kanan. Nah, waktu yang di kiri ini itu disebut sebagai duration. Nah, durasi ini adalah waktu yang diperlukan MySQL untuk menemukan nilai pada kriteria yang dicari. Artinya, bagaimana MySQL menemukan salary lebih dari 100.000? Bagaimana MySQL menemukan salary 62.102? Itu yang waktu itu yang kita sebut sebagai durasi. Jadi di sini dia menemukan salary lebih dari 100.000 itu selama 0,047 detik. Dia menemukan salary 62.000 sekian ini selama 0,875 detik. Oke, itu yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, ada waktu yang di sebelah kanan ini kita sebut sebagai fetching time. Fetching time itu berkaitan bukan lagi dengan pencarian, tapi ketika sudah ketemu, nah itu datanya ada berapa, mari kita tampilkan datanya. Nah, waktu untuk menampilkan data itu yang kita sebut sebagai fetching time ya. Nah, fetching time ini akan semakin lama apabila data yang ditampilkan semakin banyak. Nah, ini kan 74 data nih yang kedua, maka dia ya kayak 0 detik aja gitu, cepat aja. Tapi begitu datanya 94.000 sekian, itu kan banyak tuh. Nah, dia membutuhkan waktu 14 detik. Masuk akal kan? Karena kan dia harus ngambil, tampilin, ngambil, tampilin, ngambil, tampilin. Kayak gitu. Nah, indeks itu membantu di bagian duration. Jadi, yang atas ini nih udah dipasangin indeks. Ini kan sama-sama nyari salary kan. Yang bawah ini belum dipasangin indeks gitu ya. Jadi memang beda nih. Antara yang terpasang indeks dia 0,047, sedangkan yang ini 0,8 gitu. Jadi berapa kalinya nih kan beda nih. 47 dengan 800-an gitu ya. 47 banding 800 ya. Sekitar 20 kali ya, lebih cepat kalau dipasangin indeks kan gitu. Tapi dia memang jadinya lebih lambat yang atas. Kenapa? Jadi user itu kan nggak mau tahu ya ketika saya mau mencari pegawai yang salary-nya tuh di atas 100.000. Dia nggak mau tahu yang mana durasi, yang mana waktu untuk menampilkan. Intinya dia butuh waktu berapa lama sih sampai dia ngelihat datanya. Nah, jadi waktu tunggu user itu adalah duration plus fetching time. Nah,
Ini akan berhubungan nanti dengan, terus kalau gitu indeks nggak berguna dong, bukan kayak gitu konsepnya. Jadi nanti ini akan membimbing kita bagaimana untuk bijaksana dalam memilih indeks gitu. Jadi karena sebenarnya gini, kalaupun tidak dipasangin indeks, ini kan juga akan memakan waktu lebih lama jadinya. Jadi duration yang lebih lama plus fetching time yang lama juga akan jatuhnya pasti lebih lama gitu loh. Cuman memang di sini tidak terlalu kelihatan kan gitu. Oke. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan penggunaan indeks? Itu dulu sebelum kita uh, meninjau bagaimana sebaiknya kita memilih indeks. Kita cek dulu. Kelebihannya jelas ya, pencariannya kan lebih cepat kan, itu tujuan kita memasang indeks. Kemudian yang kedua, primary key dan unique key itu akan menghindari duplikasi data. Ya, ini tentu akan sangat membantu sekali, akan sangat cepat sekali kalau datanya itu unik. Itu akan cepat sekali pencariannya. Kemudian index full text di MySQL ini membuat pengguna itu memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan pencarian terhadap sejumlah besar teks, bahkan teks yang panjang misalnya seperti deskripsi gitu kan panjang banget tuh ya. Nah, kemudian dan ada pencarian berdasarkan konteks. Jadi tidak hanya pencarian berdasarkan pada kata yang kita inputkan aja, tapi keterkaitan antar satu kata di dalam teks, walaupun tidak secanggih search engine sekali lagi, karena MySQL bukanlah basis data yang dibuat untuk search engine kayak gitu ya. Nah, kemudian kita ke kekurangannya. Aduh, ini masih angka 1, sorry ya. Jadi pasti butuh extra space di dalam penyimpanan, karena indeks ini harus disimpan terpisah dari datanya. Jadi kalau kita buat indeks, jadi database kita itu terdiri dari datanya sendiri yang tersimpan di dalam tabel, kemudian nanti ada indeks. Indeks ini harus disimpan karena ada struktur data tertentunya kayak gitu ya. Jadi file terpisah yang dibuat ini akan memakan memori lagi. Nah, kalau dalam satu tabel itu ada banyak jenis indeks, nanti dikhawatirkan penyimpanan untuk indeksnya malah jadi melebar lebih banyak dan akhirnya nanti dia mencapai batas dari penggunaan memori sistem operatornya kayak gitu, khawatirnya seperti itu. Makanya jadi pilih-pilih gitu, yang mana sih yang benar-benar perlu kita pasangin indeks banget, yang mana sih yang bisa kita masih ya yang ini oke lah nggak usah kita pasangin dulu gitu. Jadi kita timbang-timbang gitu ya. Kemudian selain itu, kalau terlalu banyak indeks yang dipasang, proses insert, update, dan delete yang dilakukan itu bisa jadi lebih lama. Kenapa? Karena setiap kali ada data yang dimasukkan, itu otomatis indeksnya diperbarui. Memperbarui indeks itu dia akan mencari posisi. Pertama mencari, kemudian menyelipkan di posisinya. Begitu juga kalau ada data yang diupdate, misalnya dia menggunakan balancing tree. Ini tree-nya udah fix nih bentuknya, lalu ada data yang berubah. Begitu ada data yang berubah, apabila perubahan data itu terjadi pada kolom yang diindeks, maka otomatis keseimbangan akan berubah lagi, sehingga struktur dari pohonnya itu harus diubah lagi kayak gitu. Begitu juga kalau ada penghapusan, jadi akan ada struktur yang berubah. Tapi ini akan kelihatan, proses insert, update, dan delete ini kelihatan lebih lambat apabila data kamu banyak. Kalau datanya masih dikit, itu biasanya nggak akan terlalu signifikan terlihat kayak gitu. Jadi memang indeks ini pengaruhnya ke performa apabila datanya itu udah banyak gitu ya. Nah, baru sekarang ke pertimbangan dalam pemilihan indeks berdasarkan kekurangan dan kelebihan tadi serta duration and fetching time tadi ya. Nah, pertama kita pastikan sih setidaknya setiap tabel itu punya primary key. Setidaknya pencarian itu bisa lebih dipercepat kalau kita mencari berdasarkan kunci primer tertentu ya. Nah, jika permintaan data atau pencarian sering dilakukan berdasarkan kolom tertentu, idealnya kolom itu yang kita pasangin indeks, gitu kan. Misalnya pencarian ini sering banget nih dilakukan, jadi pencarian data pegawai nih misalnya sering banget sih dilakukan berdasarkan last name-nya. Ya udah, berarti idealnya kita pasang indeks dong di last name-nya, kan begitu ya. Nah, kemudian tapi apakah setiap pencarian yang sering dilakukan itu harus kita pasangin indeks? Ya, tunggu dulu. Kan kita lihat ada kekurangan indeks kan. Pertama, makan space. Kedua, bisa memperlambat insert, update, delete. Dan ketiga, bisa aja dipasang indeks pun lama. Kenapa? Karena bisa jadi fetching time-nya itu lama. Yang menimbulkan fetching time lama itu apa? Karena hasil pencariannya banyak. Jadi hasil pencariannya nggak dikit, beda ya kalau misalnya
select bintang from pegawai where NIP sama dengan 123. Itu hanya ada satu orang pegawai sehingga fetching time-nya cepat. Jadi udah kepasang indeks pencariannya cepat, fetching time-nya cepat, jadi waktu tunggu user itu hanya sebentar. Beda dengan kalau misalnya saya mencari berdasarkan, sering banget nih pencariannya berdasarkan jenis kelamin. Padahal jenis kelamin itu hanya ada laki sama perempuan. Bayangin kalau misalnya datanya itu ada 2 juta. Anggap aja laki-laki dan perempuan itu jumlahnya berimbang. Jadi tetap aja, misalnya saya melakukan pencarian where jenis kelamin sama dengan P itu 1 juta. Walaupun kita udah pasang indeks, pencarian P-nya itu cepat, duration-nya cepat, tapi fetching 1 juta data itu memakan waktu lama. Jadi seolah jadi agak sia-sia. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya kan udah dipasangin indeks, tetap aja dia kayak mencari ke hampir seluruh. Jadi separuhnya. Kan kayak gitu ya. Sehingga di sini kita mengenal istilah cardinality. Low cardinality itu biasanya kolom-kolom yang tingkat keunikannya itu rendah gitu loh. Jadi kayak jenis kelamin itu kan tingkat keunikannya rendah. Tapi kalau misalnya dia unique key atau kolom-kolom yang tingkat keunikannya itu tinggi, itu biasanya cardinality-nya relatif tinggi. Contoh nih, NIP kayak gitu ya, email, phone number itu kan cardinality-nya tinggi. Sebenarnya nama bisa aja sih cardinalitasnya tinggi ya, walaupun kan mungkin ada nama yang sama, tapi misalnya dari 1 juta orang ada berapa nama kemungkinan nama yang sama sih gitu. Satu nama itu misalnya nama walaupun pasaran misalnya orang Indonesia Agus, dari 1 juta orang ya paling di bawah 1000 lah yang namanya sama-sama Agus, ya mungkin seratusan kayak gitu. Jadi masihlah kita bisa kategorikan kardinalitasnya agak tinggi gitu ya. Jadi bolehlah kalau itu dipasangin indeks, tapi kalau pencariannya sering berdasarkan jenis kelamin itu agak sia-sia. Jadi gitu ya. Nanti lihat-lihat dulu tingkat keunikannya. Itu yang kalian gunakan sebagai pertimbangan. Kemudian kalau pencariannya seringkali berdasarkan, misalnya ada 10 kolom, tapi pencariannya hampir berdasarkan 8 kolom gitu. Jadi gantian dia 8 kolom, 8 kolom. Nah, kalau gitu kan nanti indeksnya takutnya kebanyakan. Nah, tetap harus disusun prioritasnya. Mana yang kira-kira paling sering banget. Kemudian mana yang kardinalitasnya lebih tinggi. Sebaiknya itu yang dipasangin indeks. Jadi kayak gitu ya. Kemudian untuk pencarian yang lebih banyak menggunakan klausal like. Kalau misalnya dia banyak menggunakan klausal like, mendingan nggak usah diindeks atau kasih full text index. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau terlalu banyak membuat indeks, ingat ya, dia akan mempengaruhi performa insert, update, delete. Jadi sebaiknya ya dipikirkan lagi seperti itu. Nah, karena pembuatan indeks ini juga membutuhkan proses, jadi ketika Anda alter table, kemudian Anda buat indeks, itu nggak serta-merta langsung eksekusi blast gitu selesai. Tidak seperti ketika kamu insert satu data atau create table, enggak kayak gitu. Kalau misalnya Anda memasang indeks pada tabel yang udah ada isinya, itu dia akan membutuhkan proses. Misalnya isinya udah jutaan gitu ya, itu dia akan membutuhkan waktu. Dia nggak dalam 1-2 detik gitu, enggak. Nah, ketika dia membutuhkan waktu, jadi masih ada query yang jalan, query lain itu nggak akan bisa berjalan. Jadi, kalau ada user yang sedang merequest dan dia mengirim query, dia harus menunggu dulu sampai uh, proses query index ini kelar gitu. Jadi dia kayak waktu tunggunya lama, ini membuat user tidak nyaman. Nah, untuk itu sebaiknya kalau misalnya kita di tengah-tengah ingin memasang indeks misalnya karena ini udah mulai lambat nih database-nya, gimana kalau kita pasang indeks pada kolom tertentu. Nah, itu sebaiknya tunggu waktu. Misalnya kalau program atau aplikasinya ini tidak berjalan di malam hari, ya mungkin bisa di malam hari. Atau kalau program ini diakses user 24 jam, carilah waktu di mana traffic pengaksesannya itu rendah. Nah, kemudian stop service dulu, pasang misalnya under construction. Nah, baru kita jalankan proses pembuatan indeksnya. Nah, itu mungkin akan lebih memberikan kenyamanan bagi user. Jadi seperti itu ya.